Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Materi ini ada di kelas 6, tepatnya ada di tema 1, subtema 1 kurikulum 2013. Bagi kalian yang belum subscribe dulu ya channel ini. Yuk kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah kalian bisa menjelaskan perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memberikan contoh perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di depan kalian ini ada berbagai macam buah-buahan ya, tentunya buah-buahan tersebut sangat berkaitan dengan dalam materi yang akan kita pelajari kali ini. Nah, sudah makan apa kalian hari ini? Apakah sudah makan pisang nih yang banyak mengandung karbohidrat dan vitamin? Atau sudah makan wortel, singkong, kentang yang banyak mengandung karbohidrat? Atau bawang merah yang ada pada sayuran yang ibu kalian masak hari ini? Nah, ternyata semua yang ada di depan kalian ini berhubungan dengan materi perkembangbiakan vegetatif. Oke. Selanjutnya adalah apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Nah, ternyata perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Kita akan pelajari terlebih dahulu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Pengertiannya adalah perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama ada umbi lapis, kedua ada umbi batang, ketiga umbi akar, keempat ada akar tinggal, kelima geragi, keenam tunas, dan yang ketujuh adalah tunas adventif. Yuk kita simak yang pertama nih tentang umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelambung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Di depan kalian ini adalah tanaman kentang ya. Yang paling atas ini tanaman kentang sebagai bibit yang akan ditanam, ini ada tumbuh tunas baru. Nah, di bawahnya ini adalah tanaman kentang yang di dalamnya sudah banyak kentang dan siap untuk dipanen. Nah, jadi tanaman kentang ini ada termasuk contoh umbi batang. Selanjutnya contoh yang kedua ini adalah ubi jalar ya. Ubi jalar juga termasuk ke dalam umbi batang. Kebanyakan umbi batang ini banyak mengandung karbohidrat ya. Ini sangat baik sebagai pengganti nasi. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Kalau bawang merah dan bawang putih mungkin kalian ya semuanya pasti sudah tahu ya, bawang merah dan bawang putih kalian bisa membedakannya. Di depan kalian ini ada bunga yang warna-warni ya. Paling atas itu adalah bunga tulip, ada yang warnanya putih, merah, kuning, dan sebagainya. Dan yang di bawah ini adalah bunga bakung. Nah, seperti ini ya, jangan sampai salah membedakannya. Selanjutnya yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas.
tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar adalah wortel, ada lobak, dan singkong. Di depan kalian ini yang paling atas adalah gambar lobak. Lobak mungkin bagi kalian ada yang belum pernah melihatnya secara langsung atau belum mengkonsumsinya ya. Nah, lobak ini warnanya putih, kalau wortel mah sudah biasa semuanya ya. Bahkan kalian sering makan dan ini banyak mengandung vitamin untuk kesehatan mata kita. Selanjutnya ini ada singkong, juga termasuk umbi akar. Kebanyakan dari umbi akar ini juga banyak mengandung karbohidrat dan vitamin dan juga mineral yang sangat baik untuk dikonsumsi. Yang keempat adalah akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisi setiap buku akar tinggal. Nah, contohnya yang termasuk akar tinggal adalah ada kunyit, ada jahe, lengkuas, dan kencur. Kebanyakan akar tinggal ini termasuk rempah-rempah ya, seperti ada kunyit, jahe, dan semua ini termasuk rempah-rempah yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Ada jahe yang bisa menghangatkan badan ya. Kemudian ada lengkuas nih, di depan kalian ini ada bentuk lengkuas di bawah kunyit itu. Biasanya digunakan untuk keperluan memasak ya, biasanya untuk memasak daging-dagingan. Selanjutnya adalah geragi. Geragi disebut juga dengan stolon. Geragi atau stolon ini merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Nah, contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan geragi adalah RBI, rumput teki, dan stroberi. Nah, gambar yang paling atas ini adalah buah RBI ya. Di bawah ada stroberi dan yang paling bawah ini adalah rumput teki. Rumput teki ini sangat mudah sekali menjalar ya. Rumput teki ini sangat mudah tumbuh dan sangat mengganggu bagi kita. Biasanya rumput teki ini juga bisa dijadikan untuk pakan hewan ternak. Selanjutnya yang keenam adalah tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun yang baru. Tunas ini tidak tergantung pada induk. Walaupun induknya ditebang, tunas ini akan tumbuh terus. Nah, contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Nah, ini ya, kalau kita menanam satu pisang, nanti lama-kelamaan di sekitar itu akan tumbuh tunas baru. Demikian juga pada saat kita menanam tebu, kemudian ada bambu juga demikian ya. Kita cukup menanam satu pohon aja, nanti di sekitarnya akan tumbuh baru. Jadi sangat mudah dikembangbiakan. Yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti pada bagian daun dan akar. Nah, contohnya adalah cocor bebek, sukun, dan cemara. Jadi kalau cocor bebek ini tumbuh pada daun ya, kita misalnya mengambil tanaman, misalnya mengambil daun cocor bebek yang sudah tua. Nanti dari satu daun cocor bebek yang sudah tua kita tancapkan di tanah atau kita letakkan di tanah, lama-kelamaan akan timbul tunas yang baru. Selanjutnya buah sukun nih. Kalau buah sukun sama buah cemara kebanyakan dia akan tumbuh pada bagian akarnya dan bisa kita ambil kemudian ditanam pada tanah yang baru. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Nah, apa saja ya
yang bisa dikembangbiakan secara vegetatif buatan itu? Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ini adalah mencangkok. Kedua, menempel atau okulasi. Ketiga adalah menyambung atau mengenten. Yang keempat adalah stek. Dan yang kelima adalah merunduk. Nah, dari kelima cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini, manakah yang sering kalian dengar ya? Mungkin di depan rumah kalian ada tanaman mangga atau jambu nih. Mungkin orang tua kalian membeli tanaman jambu atau tanaman mangga itu yang ada di polybag ya. Nah, kebanyakan tanaman mangga atau jambu yang kita beli yang ditanam di polybag itu hasil dari mencangkok. Oke, selanjutnya yang pertama adalah mencangkok nih. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Misalnya adalah jeruk, jambu, rambutan, durian, dan sebagainya. Mencangkok ini sangat mudah ya. Biasanya di kelas 6 ini ada praktek atau ujian akhirnya ada praktek mencangkok. Kebanyakan kalau tanamannya di depan rumah ya seperti kelengkeng seringkali dicangkok. Yang kedua adalah okulasi atau menempel. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya ada mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Pada dasarnya, tujuan okulasi ini adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Nah, ini di depan kalian ada tanaman mangga dan tanaman durian ya. Ini untuk menghasilkan varietas atau jenis mangga atau durian yang baru bisa dilakukan okulasi atau menempel. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan dari menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Nah, ini caranya seperti ini ya. Pada tanaman mangga atau jambu atau kelengkeng juga bisa dilakukan menyambung. Misalnya ada tanaman mangga ya. Ada tanaman mangga yang A misalnya ya. Tanaman mangga yang A ini memiliki buah yang banyak, tapi bentuknya kecil dan rasanya manis. Sedangkan mangga yang B, buahnya sedikit, tapi ukurannya besar dan rasanya asam. Nah, jadi ketika kedua jenis tanaman mangga ini disambung, maka akan bisa menghasilkan mangga yang jumlahnya banyak, kemudian rasanya manis dan ukurannya besar. Contohnya seperti itu. Yang keempat adalah menyetek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potong-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat di stek ini adalah ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Nah, contohnya ini di depan kalian adalah gambar tebu dan gambar ketela pohon atau singkong nih. Misalnya ketika kalian punya satu batang singkong, kemudian dipotong menjadi 10, itu nanti akan tumbuh tanaman singkong yang baru. Tapi jangan sampai terbalik menanamnya ya, yang bagian atas itu disesuaikan dengan tadi kalian memotongnya. Demikian juga pada tebu nih. Dari satu batang tanaman tebu kemudian kalian potong pada masing-masing ruas, ini bisa tumbuh atau bisa diperbanyak. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk-induk, kemudian dipotong. Contohnya yang bisa dikembangbiakan dengan merunduk adalah alamanda, anyelir,
apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Jadi pangkal ini yang paling atas adalah tanaman alamanda. Pada bagian atau cabangnya, kemudian ditimbun dengan tanah, maka akan timbul akar dan nanti bisa dipotong pada cabangnya. Nah, di bawahnya juga anggur ya. Ini sangat mudah dikembangbiakan. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian perkembangbiakan vegetatif buatan. Seperti apa ya? Kita lihat dulu keuntungannya ya. Jadi keuntungannya yang pertama adalah sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Keuntungan yang kedua adalah cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Contohnya nih, bisa dibedakan antara mangga yang dicangkok dengan mangga yang ditanam dari hasil biji. Maka yang lebih cepat berbuah ketika ditanam adalah dicangkok ya. Kalau dicangkok dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun nanti bisa cepat berbuah ya, bisa langsung ada buahnya. Tapi kalau dengan cara menanam biji mungkin bisa sampai 4 tahun atau 5 tahun baru bisa berbuah. Kemudian adalah kerugian dari perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Ya, misalnya pada pohon mangga atau jambu dan sebagainya, ketika hasil cangkokan itu akan mudah tumbang jika terkena angin yang besar ya. Jadi pada saat tanaman itu sudah besar ya, itu akan rawan tumbang kalau terkena angin. Beda dengan hasil tanaman mangga dari hasil biji ya. Kalau menanam dari biji, maka dia memiliki akar tunggang yang kuat sehingga kalau terkena angin itu tetap kokoh. Kemudian kerugian yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit tumbuhan baru. Ya jelas ya, kalau kita menanam biji dari pohon mangga pasti jumlahnya bisa banyak. Tapi kalau kita mencangkok pasti hasilnya lebih sedikit. Kemudian pada perkembangbiakan vegetatif buatan ini juga bisa merusak tumbuhan itu sendiri ya. Kalau kita misalnya mencangkok ataupun menyambung, pastikan akan mengambil bagian dari tumbuhan itu dan itu bisa rusak ya. Pada potongan itu mungkin bisa saja terkena penyakit atau virus pada tumbuhan. Oke, itu saja yang bisa Pak Mono sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Dan terus kunjungi channel Pak Mono untuk mendapatkan video pembelajaran dari level SD, SMP, hingga SMA. Atau kalian juga bisa kunjungi websitenya di www.pakmono.com. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.